Terlepas dari penggunaan pengawal kerudung bintang objek ilahi, Oseong masih terlihat mengerikan. Saat menyangkal ras Zeng banyak pembangkit tenaga listrik yang melihat ini, mereka langsung ketakutan, dan dengan keras menamparkan mereka, sehingga pembangkit tenaga listrik yang berteriak itu tiba-tiba menutup mulut mereka. Candaan. Pilar naga yang menentukan dunia ini bisa salah, dan darah yang meludah dari kakak senior dapat dibuat oleh ilusi. Tapi benang bintang ini adalah harta karun tertinggi dari patriark hingga kakak senior. Saya belum pernah mengeluarkannya sebelumnya. Aku belum pernah melihat bajingan tua ini. Huo Lun kakak senior. Huo. P lebih besar dari menyangkal ras Zeng banyak pembangkit tenaga listrik terkejut, dan Siong-Siong berubah menjadi sosok manusia. Menutupi dadanya, memuntahkan darah, dan sepertinya diam dalam kengerian tadi. Hanya dia yang tahu betapa mengerikan momen ketika dia diserang oleh pilar naga yang menentukan dunia. Di bawah pilar naga itu, seolah-olah ada makhluk yang menjadi semut. Qin Yichan menatap matanya, tapi dia sedikit cemberut. Dia benar-benar terkejut ketika Blood Moon pecah. Namun, setelah penampilan Siong-Siong, dia menjadi semakin kecewa. Sekarang saya ingin datang. Bulan darah itu adalah trik pembunuhan yang ingin ditekan oleh Siong-Siong dan bunuh diri. Third Finger hampir tidak bisa menangkapnya. Jika objek ilahi ini memiliki sirkulasi kekuatan bintang, itu akan memusnahkan beberapa kekuatan hebat. Orang ini seharusnya lebih buruk lagi. Qin Yichan diam-diam berpikir di lubuk hatinya. Tetapi pada saat ini, dia melihat beberapa anggota klan melangkah maju dan berteriak pada Siong-Siong. Memelototinya. Bajingan tua. Beraninya kamu menyinggung keturunan Divine King. Saudara-saudara pergi bersama. Bajingan tua ini dengan kejam membunuh rekan Dongman. Dan kita juga tidak perlu bersikap sopan. Menekan dan membunuh mereka membuatku agung. Menyangkal pembangkit tenaga listrik Zeng Rache untuk sementara waktu. Melolong. Dalam hal apapun. Pertama-tama menahan kejahatan untuk membuat penipuan itu tampak lebih masuk akal. Selain itu, sayang sekali jika saudara senior Brother Siong mengambil inisiatif untuk membiarkan mereka pergi. Untuk sementara, pembangkit tenaga listrik Zeng Rache berteriak terus-menerus, dan Xianwei seperti lautan sungai Huo Jin Yurosie, luas dan ganas. Meskipun mereka tidak sebagus para pahlawan, mereka adalah keturunan yang dipilih dengan cermat dari satu pihak Raja Ilahi. Dalam hal kekuatan pertempuran, mereka jauh lebih kuat dari Feng Mingxuan dan Zhao Fu. Meskipun bajingan tua dan pedang terbang emas sangat sulit untuk dihadapi, panah darah dari kakak senior juga dapat meletus kapan saja. Hit kuncinya sekarang. Kerugian di kedua sisi tidak kecil, terutama bajingan tua ini. Ini juga memberikan kepercayaan diri untuk menyangkal pembangkit tenaga listrik Zeng Rache. Bunuh dia. Berani menyakiti kakak senior. Aku tidak sabar. Ketika banyak pembangkit tenaga listrik melihat ini, mereka tidak bisa menahan kegembiraan, menyangkal petir Zeng Rache. Jika tidak ada token, bajingan tua ini pasti akan dicincang menjadi daging. HMPH. Tadi Tuan Siong ingin memberimu kesempatan untuk mengakui kesalahan, tapi sayangnya kamu gagal menghargai kebaikan seseorang. Ya, cincang dia. Untuk mengalahkan kekuatan biadabku. Banyak pembangkit tenaga listrik tidak berani mengatakan bahwa tawuran kelompok saat ini adalah karena pamannya dirugikan. Tapi siapa peduli? Tidak peduli berapa umur bajingan ini, bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Siong-Siong didukung oleh rekannya, matanya menyipit tajam dan matanya bersinar. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Qin Yichan. Para pangeran akan saling memandang, bukan jenisnya. 9 lapisan surgawi memiliki kemampuan seperti itu. Mungkinkah kelahiran kembali dan kelahiran kembali bajingan tua ini benar-benar dapat memimpin Nan? Perlombaan naga menuju kejayaan? Namun, sayang sekali kamu terlalu marah. Ya, aku, bayi merah, tidak akan memberimu kesempatan ini. Menghitung 100 pembangkit tenaga listrik bergegas turun, tetapi Qin Yichan tetap tidak bergerak. Di mata Feng Mingxuan dan yang lainnya, jelas bahwa dia tidak memiliki kartu hall, tanpa sadar menyerah. Itu konyol. Sudah terlambat untuk mengaku bersalah sekarang. Dia pikir benar bahwa orang dewasa ras Zeng bisa menyelamatkannya. Tapi saya tidak melihatnya. Di laut Qin Yichan dari kesadaran, Hong Lian sudah menggosok kepalan merah mudanya dan tidak bisa menunggu. Akhirnya giliranku. Ya. Meriam roh naga ada di sini. Boom gelombang booming gelombang. Tiba-tiba, 12 sinar cahaya yang mengerikan meletus, dan patung Xianwei hancur meletus dari Longkou. Qin Yichan tidak tahu apa Red Lotus menyamarkan Dragon Spirit Cannon di mata orang-orang ini. Tapi itu tidak mempengaruhi rasa takut banyak pembangkit tenaga listrik Zeng Rache sama sekali. Hei, mengapa ada begitu banyak pembunuh di bajingan tua ini? Palsu Luo Yuro. Tanda pagar 8221. Banyak pembangkit tenaga listrik mempertanyakan berapa kali ini halusinasi. Bukan karena mereka terlalu naif. Tetapi karena pecahnya bajingan tua itulah mereka tidak percaya itu benar. Senjata roh naga mengamuk di 8 kotak. Qin Yichan melihat pemandangan yang menyedihkan dari Suar dan terbang dengan anggota tubuh yang patah. Tetapi Xingmu selalu dingin dan parah. Bermain dengannya untuk mengurangi intimidasi?
Banyak pembangkit tenaga listrik panik, dan bahkan Zheng Zheng dikalahkan untuk sementara waktu. Feng Mingxuan menatap matanya, dan sambil panik, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak keras. Dua bajingan tua, seperti dia, membunuh sesama Dongman. Bunuh dia dulu. Yang mereka maksud adalah Ziyun dan Lu Xiaolu. Begitu kata ini keluar, banyak pembangkit tenaga listrik bereaksi dan melihat ke arah lampu pompa Ziyun, dan itu bahkan lebih ganas. Benar. Tiga bajingan tua ini, kehidupan sebelumnya diperkirakan adalah teman, dan mereka jelas lebih baik daripada bajingan tua. Tangkap dua bajingan tua lainnya. Bajingan tua ini berani keras kepala. Dengan bangga di sini, jangan biarkan dia kabur. Tiba-tiba, Tao Dao Xianwei mengarahkan jarinya ke arah Ziyun. Surga jatuh dan bumi runtuh. Qin Yichen yang baru saja bertarung dengan Xiong Xiong. Ziyun juga ganas sepanjang jalan, membantai semua sisi. Meski tubuh naga juga menderita banyak luka, namun sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sampai saat ini masih garang dan menyapu keempat sisinya. Palsu. Ini pasti palsu. Bajingan tua ini telah menderita begitu banyak pedang. Pasti seluruh tubuhnya memar. Ingin membohongi kami? Itu dia. Saya baru saja memotong dengan pisau. Dan sebelum pisau kedua jatuh, lukanya sembuh. Bagaimana bisa begitu cepat? Namun, Ziyun mendengar ini, tetapi menatap mata naga, hanya untuk merasa terhina. Meski dibandingkan dengan bos, rekornya di sini sebenarnya tidak ada apa-apanya, tapi apa yang palsu? Lihatlah ke bawah pada siapa. Pada tubuh berdaging, dia tidak sebaik Qin Yichen. Tetapi setelah pemulihan roh herbal Chunyang Bao Zhao, kecepatan pemulihannya bahkan lebih tinggi, dan kecepatan penyembuhannya sangat luar biasa. Berpura-pura, kan? Kalau begitu kamu coba pedang ini. Bang. Crazy Dragon Zen 4 sisi. Sapuan pedang 8 sisi. Di sisi lain, telapak tangan Lu Xiaolu menabrak jalur cahaya. Masing-masing dapat membuat pembangkit tenaga listrik yang terbakar oleh api, baik membeku menjadi pahatan es, atau dipotong oleh bayangan pedang cahaya pedang. Meskipun Qian Ying ramping, dia menyapu 8 kotak. Tapi itu membuat takut banyak pembangkit tenaga listrik. Yan Xiong menatap matanya. Wajahnya menjadi lebih bermartabat, bahkan jelek. Ketiga orang ini, benar-benar ingin mengubah langit. Berikan aku. Dengan keras, sayap darah Xiong Xiong ditampilkan lagi, dan bahkan cahaya merah gelap yang mengalir melewatinya benar-benar kejam. Bajingan tua, dalam analisis terakhir, kalian semua dari Dragon Rache. Hari ini, tanpa membunuhmu, apa kekuatan Raja Ilahiku? Qin Yichen tersenyum pada pahlawan yang sangat sombong, keturunan Raja Ilahi. Sangat sulit untuk dihadapi. Saat dewa bertarung di medan perang 8 Timur, kalian tidak tahu di mana mereka berada.